Assalamualaikum, selamat malam hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama Om Boy dalam E-Talk Show with BHS. Kali ini bedanya adalah ini kali kedua Om Boy siaran secara live. Tentu saja maklum kalau rada grogi sedikit. Nah, supaya tidak grogi, Om Boy ditemenin oleh adik-adik Om Boy yang guanteng dan cantik-cantik. Cantik doang ya. The Miracle Band. Udah ngos-ngosan lagi belon-belon. Maklon. Nah, tamu kita pengen tahu kan? Adalah seorang tokoh Jenderal Bintang 4. Orangnya tegas. Pendapatnya kadang-kadang kontroversial, ya kan? Tidak asing lagi. Dan kemarin ini tokoh hadir dalam acara ulang tahun Kopassus 24 April yang lalu. Mau tahu siapa beliau? Mau dikenalin nggak? Ada udah kenal belum? Beliau adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jadi yang bagus kalau acara begini sikapnya harus sikap sempurna apa sikap santai begini? Sakarep-karepmu. Sakarepku ya. Nah ini, tepuk tangan Pak Jenderal Gatot. Pak Gatot. Ya. Kemarin di acara ulang tahun Kopassus, Jenderal kan hadir di antara para sesepuh Kopassus ya. Termasuk Panglima TNI, Pak Hadi, Pak Marsikal Hadi, kemudian Pak Prabowo juga hadir, Pak Hendro Priyono. Itu yang dibicarakan apa sih Bos? Ya. Hah? Ada satu yang dibicarakan yang cukup serius, yaitu ketika Danjen Kopassus menyampaikan ikrar prajurit Kopassus. Wow. Wow. Ikrar prajurit Kopassus. Di sini kita senior-senior membicarakan bahwa ini akan terjadi erosi. Jadi prajurit Kopassus, TNI pada umumnya, Kopassus adalah kumpulan orang-orang yang gila. Kumpulan orang-orang yang? Kumpulan orang-orang yang gila. Alias gendeng ya kan? Iya. Ya, oke. Terus? Gila sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ingat yang setelah berkali-kali meneriakkan slogan NKRI harga mati, itulah Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Betul kan ya Jenderal? Ayo kita ngomong soal NKRI dan Kopassus di sana. Jadi Pak Gatot, capek nggak ini? Kalau mau silakan diminum, kalau enggak ya boleh lanjut. Kemarin kan waktu acara ulang tahun Kopassus itu kan ya orang tahulah pusat perhatian di situ ada tokoh-tokoh termasuk Bapak. Tadi mengatakan tentang apa gila, tentang bagaimana menjaga utuhnya NKRI ya kan. Kenapa kok sampai muncul adanya anggapan erosi itu? Ada kekhawatiran yang serius nggak? Sangat serius. Sangat serius, ini perlu saya sampaikan bukan ada niat apa-apa. Iya. Tetapi saya ingin beramal. Nggak nakut-nakutin nggak? Nggak nakut-nakutin, tapi saya ingin beramal. Ya, gimana itu maksudnya? Ya beramal karena begini. Jadi Kopassus itu setiap akan berangkat tugas, itu selalu ada bendera merah putih. Dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar sunyi, kemudian mereka menyanyikan himne komando. Kata-kata terakhirnya sengaja terakhir, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Sehingga prajurit Kopassus itu setiap saat rela mengorbankan jiwa dan raganya. Mengapa? Mengapa? Ya, why? Why? Ya, why? Saya ikut why aja. Karena memang semua prajurit termasuk Kopassus, sumpahnya itu hanya satu setianya. Hanya satu tok, gak ada yang lainnya. Sehingga dia fokus. Kalau Islam demi Allah saya bersumpah,
setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah ini ditambahkan. Setia kepada pimpinan, kawan dan sesama prajurit. Nggak boleh. Kalau pemimpinnya mabuk, harus ikutin. Oh. Pimpinannya salah ikutin, nggak ada. Iya, nggak. Taat kepada atasan ya, tapi setia hanya satu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mereka semuanya siap mati. Termasuk Jenderal Gatot siap mati juga ya? Saat ini saya siap Saat ini siap. Wah. dan tidak pernah terhapuskan itu. Tidak pernah terhapus dan tidak pernah keder. Jadi kalau itu setianya seperti itu akan jadi erosi. Iya. Tidak boleh, dan dia melanggar sumpah. Makanya saya beramal, saya mengingatkan jangan sampai hanya karena ikrar itu prajurit Kopassus melanggar sumpah. Karena sumpahnya hanya satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja. Iya. Yang terkesan Itu pada penting saat itu. dikatakan begitu, dan Pak Gatot menegaskan bahwa beliau tidak takut mati sampai kapanpun. Semua prajurit tidak takut mati karena mereka pada saat masuk mendaftarkan, salah satu persyaratan yang dibawa adalah izin orang tua, siap ditempatkan dimanapun juga dan siap berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu. Iya. Yang kedua, setelah itu selesai, dicek kesehatannya, dia sehat jasmani dan rohani. Iya. Yang ketiga, dia dilatih. Maka tiga itu sebenarnya persyaratan jihad. Jadi prajurit TNI, agama apapun juga, dia setiap saat sudah siap untuk jihad. Untuk berjihad ya. Persyaratannya sudah lengkap. Iya, lengkap. Pokoknya tidak takut mati lah. Kalau Om Boy juga tidak takut, kecuali takut sama istri, kecuali kan gitu. Sama ya. Podo wae. Biar senang, maksudnya biar senang. Iya, ini kan curcol biasalah ya kan. Jenderal, ngomong-ngomong kaitan Jenderal Gatot Nurmantio dengan Kopassus itu ceritanya bagaimana? Kan sejarahnya kan panjang ya. Ini ada fotonya nih, tak tunjukin ya. Weh. Oh, ini Jenderal Pak Gatot waktu itu sebagai kasat ya. Iya. Sebagai kasat. Kemudian ada lagi yang satu. Jangan tanya dari mana ya, kita punya intel yang kuat nih Om Wei. Ya. Iya kan? Nah, udah coreng-moreng nih. Permisan, Ini apa pantai. ceritanya nih? Di Pantai Permisan itu. Ini di pantai Permisan. Permisan di Nusa mana, Pak? Kambangan. Oh, Nusa Kambangan. Terus lagi ngapain nih, Pak? Ini saya ada selesai melaksanakan latihan komando, dilantik bersama-sama dengan prajurit yang lainnya sebagai Wow. prajurit komando. Oh, dilantik sebagai prajurit komando. Tepuk tangan dong. Jenderal, waktu itu sebagai kasat, Iya. juga jenderal bintang 4 ya, jenderal bintang 4. Kan sebenarnya tidak perlu capek-capek harus latihan seperti ini, aku ikut bercapek-capek seperti itu kan. Langsung bisa dikasih anugerah atau bintang kehormatan, hadiah kehormatan sebagai anggota Kopassus kehormatan kan bisa. Kenapa nggak melakukan itu ya? Saya ada perintah yang harus saya lakukan. Jadi pada saat saya izin kepada ibu saya, almarhum ibu saya untuk masuk Akabri waktu itu, pesannya, Le, kowe masuk Akabri tapi nanti harus jadi RPKAD. Waktu itu Kopassus. Oh, Siap. Oh, anak kan? oh jadi udah cita-cita itu ya? Perintah. Perintah lagi. Perintah, ya, jadi cerita. Iya. Saya masuk Akademi Militer, Akabri, berusaha untuk masuk 10 besar. Iya. Karena salah satu lebih mudah untuk masuk RPKAD waktu itu, Iya. 10 besar. Iya. Masuk 10 besar. Terus? Satapnya juga masuk. Nah, tapi kok nggak kepanggil? Udah daftar. Wis daftar bisa. Ya, udah daftar. Iya. Tapi sebenarnya saya udah masuk. Ah. Tiba-tiba ada teman saya nggak sebutkan namanya, ada Pak Yogi. Namanya orang Sunda kan? Ah. Jang di mana? Siap, Cirebon katanya. Ah. Cirebon mana? Kuningan. Sekarang jadi komando, siap hayang. Dia masuk, akhirnya saya nggak masuk. Oh. Apes ya Pak ya? Sampai kapten saya daftar, kemudian terus saya berusaha. Saya pikir ini saya ada wasiat dari ibu saya, begitu kapten ibu saya meninggal, ini semakin menguatkan saya gitu. Makanya begitu selesai mendapat katakanlah brevet kehormatan Kopassus, Bapak langsung ke laporan ya. Tugas sudah dilaksanakan. Waduh. Langsung di makamnya. Langsung ziarah nyekar ke makam ibunda. Ya, dan pada saat itu Danjen Kopassus semuanya stres. Karena pada saat saya sampai di sana di briefing bahwa besok akan penyeberangan dari Cilacap, renang dengan bawa ransel dengan sepatu lengkap dari Cilacap ke Nusa Kambangan.
Saya bilang saya besok harus berangkat. Nggak bisa, paling lambat jam 10 saya harus terbang, saya bilang gitu. Loh Jenderal waktu itu ujiannya serius banget jadi. Iya serius. Umur Terus 55 kapan? tahun 55 ya? tahun. Terus ya malam hari ini. Bingung semuanya. Saya berenang, itu saya ditemani oleh yang terbaik. Semua prajurit Kopassus yang terbaik. Dari Tamtama terbaik, Bintara terbaik, Perwira terbaik, Pamit terbaik. Dibagi dua. Saya tidak tahu bahwa tidak pernah ada satu orang prajurit Kopassus pun berenang pada malam hari dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Oh. Gitu. Jadi kita nyebrang, dikasih lampu di sana, berarti harusnya kan jalan sana. Iya. 6 orang. Saya yang kedua. Iya. Kelompok kedua. Itu kelompok satu, dia langsung menuju ke lampu. Saya ambil daun, saya taruh, cepet ini. Langsung yang ngawal saya pakai perahu karet, saya bilang, tugas Bapak jangan ngawal saya, tapi ngawal yang 6 orang itu. Apabila udah 150 dari lampu, kamu ambil. Karena di ujung pulau itu, karena saya pernah sekolah di Cilacap, di ujung pulau itu ada, antara pulau itu ada kayak kedung gitu loh. Karena itu pas surut ke sana. Habis itu saya turun, 10 menit berangkat, biasanya mimpin ada kolonel. Saya bilang, tidak, Binsar, kolonel Binsar. Tidak, ikuti saya. Jadi saya tidak ke sana, tapi saya melawan arah. Kurang lebih 1 jam. Bapak masih kuat, kamu jangan bilang kuat, jalan terus. Udah sampai sejajar dengan lampu, harus sejajar lampu. Terus akhirnya saya ngikutin air. Itu pun saya 150 meter dari lampu. Jadi secara fisik Bapak lakukan semuanya itu, Pak, berenang serius itu ya? Pakai sepatu tentara, pakai baju lengkap, pakai ransel, pakai senjata. Luar biasa. Waduh, kalau Om Wai bisa dibayangkan encoknya kayak apa itu kan? Dan sampai di sana ternyata yang 6 orang ini, saya tanya, gimana 6 orang ini? Izin Pak, saya malu yang 6 orang ini dinaikkan di perahu karet. Saya bilang, jangan marah sama mereka, itu benar. Karena kok terusan masuk gedung selesai semuanya gitu. Oh iya, gitu. Tahu ya, apa kedul istilahnya Pak ya? Istilahnya pusaran air itu. Iya, tahu. Nah, ini Pak Gatot, kita ngomong soal mungkin TNI secara keseluruhan. Jadi ada peristiwa yang heboh belum lama ini. Ada KRI Ciptadi yang ditabrak oleh Coast Guard. Coast Guard dari Vietnam. Ya, Coast Guard ya kan? Vietnam. Ya. Itu kan perlu dikomentari dong ya. Tapi siap. jangan dulu kemana-mana dulu setelah kita dengarkan Seno dan kawan-kawan. terhadap jiwa manusia Vietnam. Hentikanlah tindakan-tindakan ketegangan keluarlah wilayah laut Vietnam. Attention, Indonesian law enforcement. These are Vietnamese waters. Your vessels are Wait! Pak Gatot, kita saksikan tadi ya peristiwa KRI Ciptadi ditabrak sama itu kapal ikan apa kapal Coast Guard dari Vietnam? Soalnya bentuknya Coast Guard itu. Coast Guard ya. Kurang ajar mereka itu ya. Kurang ajar nggak sih? Ya dikatakan kurang ajar, iya, tapi kita perlu lihat permasalahannya dulu, gitu. Jadi satu hal bahwa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam tuh ada satu wilayah di laut itu yang belum final. Oh jadi masih sengketa, masih dispute itu? Ya, masih batas dispute itu ya? Pak. Ya, masih dispute. Oke. Jadi tapi bukannya di perairan kita, Pak? Ya? Katanya klaim itu di perairan kita itu. Kita merasa demikian, Vietnam merasa demikian juga, sama juga kan iya. gitu. Satu. Saya merasa jangan-jangan juga ada tanah saya di situ juga. Ya. Namanya perasaan. Tapi sikap kita sebagai TNI dan Bapak kan sebagai mantan Panglima TNI kan tahu lah. Sebaiknya bagaimana, SOP-nya kayak apa sih kalau ada tabrakan kayak begitu? Jadi sikap kita sudah benar. Sudah benar, karena memang ada perjanjian internasional. Kalau kapal negara, sama dengan kapal negara, ini kan kapal perang TNI sama Coast Guard kan sama-sama negara ya, negara. Tidak boleh baku tembak, kecuali negara mengatakan kita perang. Gitu. Jadi kalau tembak sama aja perang juga kan gitu. Jadi kalau sebenarnya di laut hal itu biasa.
Ya kayak kita senggol-senggolan aja gitu. Senggol-senggolan gitu gitu. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ah. kenapa kita tidak melawan lagi dengan nyenggol? Karena yang digunakan oleh kita itu apa? Kapal pancing itu dari Eropa Timur, Jerman Timur. Ex Eropa Timur. Jerman Timur. Oh, kapal Jerman Timur. Ya. Ex Jerman Timur itu adalah dia tidak layak untuk di perairan Indonesia. Kenapa? Karena kadar garamnya di wilayah sana itu sangat rendah. Artinya Artinya di sini cepat karatan. Iya. Oh, ditambah kapalnya udah. Nah kalau dia nabrak lagi bisa dia jebol. Oh, bisa malah kita yang Jebol karam karena itu memang malah. Tenggelam. memang karatan itu. Gitu loh. Jadi maaf Angkatan Laut ya, maaf bahwa kapal pancing buatan ex Jerman Timur itu layak berlayar tapi tidak untuk layak bertempur. Layak berlayar tapi nggak layak tempur. Iya. Waduh. Tolong Pak Kasal tegur saya kalau saya salah. Oh, iya. Gitu berarti. Ini Kasal nonton juga, semua nonton. Panglima TNI semua, hadirat semua nonton, nggak apa-apa Pak ya. Itulah Ah. yang dikatakan bahwa pembangunan Angkatan Laut, Angkatan Udara, khususnya 2 itu, kalau Angkatan Darat sudah final. Karena semua Angkatan Darat itu persenjataannya senjata yang terbaik di dunia semuanya. Oh. Helikopter Apache, Liam Arhano terbaik semuanya. Tapi Angkatan Udara sama Angkatan Laut, khususnya Angkatan Laut ini, dibanding dengan Vietnam, lebih unggul Vietnam. Pak, tapi ya itulah, itu kan negara kecil lah Vietnam lah, kurang ajar sama nabrak kapal kita, walaupun nyenggol kayak begitu, tapi kan ya itu kan bikin malu kita, masa diem aja, nembaknya pakai mulut lagi, jangan gitu kan, ya gitu kan. Jangan Masa maksudnya? begitu? Ya jangan, kan gitu ya. Kan? Enggak. Jangan ditabrak apa begitu. Saya tahu psikologi dari prajurit-prajurit. Artinya mereka tahu karena kapal kita udah bukan begitu. sepuh gitu. Mereka udah. ingin menembak, tetapi mereka disiplin. Oh, mau nembak. Iya, mereka disiplin. Disiplinnya Udah bawa kenapa? senjata kan ya? Karena tadi dia kapal Nah, punya negara Kesatuan Republik Indonesia, kapal Sama. perang. Ini Coast Guard juga. Coast Guard-nya punya negara juga. Juga negara, enggak boleh baku tembak. Oh, Apapun salah. walaupun itu di perairan kita. Walaupun di perairan kita nggak boleh. Nggak boleh nembak. Iya. Nggak boleh. Pantesan bolehnya perang mulut. Woi, kurang ajar lu. Ya. Jangan gitu-gitu Ya, aja. gitu. Siapa sih nggak iso ya? Iya kan? Kemudian Tapi sedih jangan- Pak, kalau kita itu kapal-kapal kita ini kebanyakan KRI yang siap berlayar itu tapi dampak. tidak siap untuk bertempur. Itu Kenapa kan sedih. Vietnam berani? Karena dia juga menghitung kekuatan kita. Oh, mereka udah Mereka tahu negara lah kecil, ya. tapi angkatan lautnya dengan dia punya kapal selam kelas kilo. Wah, kilo kelas. Ya, kelas Kilo kilo. kelas. Oh iya. Kita masih gram Masih kelas. buat gram kelas. Apa? Dari Korea sedang dibuat. Oh, di Korea. Ya, Iya. tapi kelasnya jauh. Saya katakan jauh di bawah kilo kelas. Kalau kilo kelas Rusia ya Pak ya kalau tidak salah ya. Rusia, tapi kapal selam yang tercanggih. Yang Dia bisa tembakkan roketnya di bawah air. Oh iya. Jadi artinya Jadi artinya itu yang penting bahwa artinya kita ini. itu jangan menganggap nggak ada apa-apa. Ini buktinya Ada problem ya. ada problem. Jadi kalau Menyangkut- kita dibiarin aja TNI-nya kecil, biayanya kecil, nggak bisa apa-apa, ya lama-lama Singapura pun bisa. Lu mau apa? Kekuatan lu. Apa lo? Iya, Gitu. orang Bisa doang juga. banyak, kapalnya kapal-kapal tua-tua semuanya. Oh, udah uzur semua kapalnya, Iya. udah sepuh semua. Iya. Jadi artinya Pak memang ya alutsista kita memang harus diperbaiki ya. Ya harus disesuaikan dengan perkembangan. Disesuaikan dengan sekarang. perkembangan Iya. sekarang. Ya, yang paling penting adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ya. Karena darat sudah final ya menurut Ya Bapak. darat sudah yang terbaik sekarang ini. Oh, darat sudah terbaik. Iya. Sebutkan apa aja sudah terbaik sekarang. Ya, tapi setelah peristiwa itu sampai muncul hashtagnya anti Indonesia di Vietnam itu. Ya, kita harus bagaimana sikapnya Pak? Ya? Jadi ya ada hashtag di Vietnam rame anti Indonesia. Kita harus Jangan gimana? bahas anti Vietnam, biarin aja. Oh, sudah. biarin aja ya. Karena mengapa anti Indonesia? Karena kapal-kapal Vietnam kan banyak ditangkepin kita itu. Oh, kapal-kapal ikannya. Iya. Wajar kalau Iya. dia marah gitu kan. Oh, iya. Maksudnya supaya dibebasin lagi ya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Bu Susi ya pasti Bu Susi ini kayaknya. Ya, Bu Susi juga nggak akan ngasih. Ya kan ya. Ya, Pak. Ya, alutsista, kemudian amunisi kita, ya di banyak hal yang memang masih perlu kita bicarakan. Iya kan? Ya. Jadi tapi rasanya memang amunisi kita itu ya itu sebabnya kan rame dulu Pak, Bapak ada heboh kan soal amunisi yang numpuk di bandara itu Oh. antara punyanya apakah punya TNI.
punya siapa gitu kan Pak? Pada saat itu kan sudah diselesaikan oleh Menko Polhukam. Iya. Kalau nggak salah itu 6 Oktober atau ya, yang dikatakan bahwa berdasarkan peraturan Kementerian Pertahanan bahwa TNI itu kombatan. Kalau kombatan itu maka senjatanya untuk membunuh. Karena petugas mempertahankan kedaulatan negara. Iya. Kemudian polisi itu non kombatan. Jadi harus di bawah 5,56 yang untuk melumpuhkan saja. Anunya, apa aja kalibernya itu? Kalibernya untuk melumpuhkan saja. Hanya untuk melumpuhkan. Ya, karena penegakan hukum dan Kamtipmas Staf Perlindungan Rakyat kan gitu. Tapi kan banyak terorisme segala macam yang memang perlu Ya teroris kan beda lagi kan gitu. Lain lagi ya. Nah ini maka waktu itu kebijakan senjatanya ditaruh ke kepolisian, kemudian munisi 40 kali 46 mm yang dilontarkan jarak 400 meter meledak di atas bisa membunuh, kemudian di bawah meledak lagi. Ledakannya sampai jarak 50 meter itu berbahaya, disimpan di Mabes TNI. Nah kemudian terakhir 2019 itu pada tanggal 11, 19, 22 datang lagi banyak lagi. Munisi yang sama juga datang lagi. 12.000, 1.200. Iya, punya siapa itu Pak? Ya? Punya siapa? Dari kepolisian. Oh dari kepolisian, Ya. oke. 12.000 datang lagi. Nah kemudian kemarin pada tanggal kalau tidak salah 22 April, Kepala Badan Intelijen Strategis merekomendasi bahwa semua yang di gudang TNI itu dikeluarkan, diberikan kepada polisian. Saya jadi bingung juga latar belakangnya apa gitu kan? Iya. Ya, tetapi kalau kita berpikiran positif, ya boleh-boleh saja nggak ada masalah, ya kan? Kalau perang tinggal kita declare aja bahwa polisi jadi kompeten kan jadi bodoh senjata nih. Iya, bodoh tapi dalam kondisi senjata seperti ini Iya. perlu dipertanyakan ada situasi apa, ada situasi apa gitu. Tapi udah clear gak sih itu? Ya? Udah clear gak itu persoalan itu kemarin, soal munisi itu? Ya clear karena yang munisi yang tajam istilahnya, yang membunuh itu ditaruh di gudang Mabes TNI. Nah sekarang tidak clearnya itu TNI kok dikasihkan lagi ya, ke perintah dikasihkan lagi gitu. Ya itu situasinya apa kan saya nggak tahu. Itu kan kebijakan. Oh bukan waktu Bapak jadi Panglima TNI waktu itu? Nah ini baru aja. Barusan aja ini 22 April 2019 ini. Iya. Yang datang dari sana itu diberikan kepada kepolisian. Kok punya TNI yang kok? Jadi di TNI, sebenarnya polisi mau ngadepin siapa nih Pak? ya tanya sama polisi tuh aku kurang ngerti. Tanya polisi ya? Iya. Ya udah. Pakai senjata yang berat-berat kayak begitu punya TNI gitu loh, lawannya sopo. Ya makanya itu. Kalau dalam kondisi perang, yang enak kan TNI. Tinggal declare saja bahwa kepolisian menjadi kompeten, selesai. Oh, tinggal declare aja Iya, gitu declare. ya? Pemerintah declare bahwa Yang declare siapa? pemerintah. Pemerintah Iya. siapa? Ya. Pemerintah itu siapa? Ya presiden. Oh, presiden. Ya declare saja bahwa polisi jadi kompeten, ya wes. Oh. Tambah banyak tentaranya kan gitu. Oh iya. Tambah. Positifnya ngono Polisi gitu. tambah tentara tambah polisi yang Ya, menjadi tentara. ya, gitu. Oke, kita dengarkan musik berikut ini. Seno mainkan. Ya, masih bersama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, mohon izin. Ini saya perlu klarifikasi atas nama seluruh Awak mau angkatan laut toh? Kalau angkatan laut mohon izin. Oh harus gitu ya? Iya. Kan semua angkatan begitu Pak, mohon izin. Dok. Nuwun sewu, masa nuwun sewu? Izin tok gitu aja. Oh izin Kalau tok. angkatan laut mohon izin. Oh kalau yang lain izin, Ya izin. lebih sopan, kalau angkatan laut lebih sopan. Mohon Oh izin. kalau angkatan laut mohon izin. Ya. Ya soalnya habis ditabrak soalnya dia, mohon izin. Iya. Jenderal, Ya. seneng nggak dijemput jenderal, seneng nggak? Aku udah pensiunan ya. Oh jadi apa? Jenpin gitu, Jenpin. Jenderal Mas saya, pensiunan. Mas. Mas. Jennom, Jennom. Jennom. Masih nom ya kan? Kayak Seno itu boros juga wajahnya. Tapi masih nom. Pak Jenderal, dulu itu ada peristiwa ya, hadirin hadirat ya. Yang mana menyebarlah itu percakapan rekaman beliau, ya kan? Di rekaman, bukan video waktu itu, cuma rekaman percakapan audio lah, audio beliau. Pak Gatot tuh bilang bahwa pokoknya dalam pertemuan terbatas yang memang kebetulan mungkin ada wartawan yang datang terus kemudian bocorin. Pokoknya kalau kalian main-main intinya gitu Pak ya.
Kalian bukan saya bikin menderita, bukan saya apa, pokoknya saya bikin merintih gitu ya. Betul Pak ya? Ya, saya pernah nyampaikan itu. Merintih, ya itu Ya. apa maksudnya itu? Itu yang dimaksud siapa sih Pak? Itu loh yang penting, Ya, konteksnya. jadi konteksnya kan, segala macam. Tapi sebenarnya itu saya sampaikan kepada para perwira tinggi yang ikut dalam rapat itu. Oh di rapat Ya, itu. saya ingatkan jangan bermain-main dengan politik praktis. Kalau ada para jenderal yang bermain dengan politik praktis, bukan hanya menderita, saya buat merintih. Mengapa demikian? Bukan saya buat menderita kalian, tapi saya buat merintih. Iya. Waduh. Mengapa Serem demikian? Pak. Ya, terus? Daripada merintih di neraka, Hmm. karena sumpahnya aja setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hmm. Dan kalau namanya seorang pemimpin sudah berpihak kepada satu politik, seperti ini berpihak salah satu, pasti dia pelacur politik, rendah. Yang kedua, pasti dia seorang pemimpin yang suatu saat rela mengorbankan anak buahnya untuk kariernya dia, untuk pangkat dan jabatannya. Dan itu tabu bagi TNI. Apalagi pangkat jenderal, tidak Iya. boleh seperti itu. Iya. Enggak. Maka saya ingatkan dengan cara yang keras supaya ingat selalu. Iya. Ya. Kalau tentara sih nggak tahu diancam, Oh iya. nggak tahu diancam, tapi Iya. Panglima ngomong seperti itu kan, pasti udah keterlaluan sekali. Iya. Itu salah satu yang tabu. Yo kok enggak, kok bisa milih kata-kata merintih itu loh ya apa? Kok enggak melongoh atau apa memang gitu? saya orang Jawa tapi kadang-kadang dibilang orang Batak gitu kan. Nah ya itu. Sampai orang Batak, orang Jawa sampai ini. Ya Pak, enggak, waktu itu kan konteksnya kan rame-rame ada soal munisi ini punya siapa Ya, itu Sehingga biasa lah. seolah-olah kan alamat yang ditujukan dari pernyataan Bapak itu ngancam tuh kalian saya bikin merintih itu ke polisi gitu loh Pak, gitu loh ceritanya. Apa ya, iya? zaman sekarang kan bisa aja kan ditambah-tambah sulam ke arah sana. Tapi padahal kalau enggak dilihat ya? sebenarnya tanya sama mereka semuanya, itu kepada para panglima, para pati yang hadir di situ. Dan tertutup sifatnya ya kan ya. Ya tertutup, tapi ada yang terbuka ya. Tapi terus kadung nyebar itu gimana? Marah nggak waktu itu waktu nyebar ya? Itu ya. Ya ngapain harus marah? Nggak usah ya. Ya biarin aja udah. Oh, jadi Pak Gatot itu nggak marahan rupanya. Saya kira sampean tuh kayaknya kan dulu waktu Panglima TNI kan sangar sekali Pak, takut semua loh kita itu. Kapan saya marah? Iya. Nggak pernah gigit telinga kok. Bukan. Emang Mike Tyson. Tidak, ternyata beliau jinak di sini ya kan, nggak marah. Jadi jangan salah paham. Pak Jenderal, ini ada juga yang viral, ya kan? Menjadi beredar ini, ya kaitannya sama pemilu. Nah, ini coba ditayangkan. Ya. Kalau itu yang kita yang Suara mereka Jenderal pikirkan, Gatot. maka mereka dari sekarang sudah kalah sebenarnya. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi kayak begitu. Jadi kita nggak usah terpancing juga dengan provokasi mereka. Dengan melihat masifnya tindak kecurangan, ini udah memperlihatkan betapa berambisinya. Mereka ingin berkuasa untuk periode kedua. Mereka ingin mencari aman supaya tidak diseret ke pengadilan. Ada yang ke Mahkamah Internasional, ada yang di Mahkamah Militer, ada yang ke pengadilan sipil. Jadi kayak begitu. Nah, kita bawa santai aja lah, ya. Masih panjang. Jenderal Gatot. Itu suara panjenengan apa asli atau hoax? Fotonya yang dipampang fotonya Jenderal Gatot. Iya. Ya kan? Jadi simple aja, kata-kata terakhir, lah gitu aja ya. Lah, Itu kan ciri khas dari orang Sumatera Utara itu. oh Gitu. tekanan kata. Tengah katanya. Oh gitu. iya. Ya, Kak, saya menghafal itu karena kan banyak anak buah saya dari Sabang sampai Merauke, jadi saya hafal itu. Jadi saya lihat, Yang belas bukan bahasa Madura itu kan? ya bukan. Ya, tak iya bahasa Iya. Madura itu. Kan? Oh berarti saya dianggap orang Sumatera Utara, ya kan bangga-bangga juga dianggap orang Sumatera gitu kan. Enggak, yang pasti itu Bukan suara saya, Bapak. bukan suara saya jelas. Ya, udah jelas ya, hadirin hadirat, itu bukan suaranya Jenderal Gatot. Itu hoax. Kita harus berantas hoax. Nah, ini ngomong soal hoax, soal pemilu segala macam ini kan ya bertabur gak karu-karuan nih informasi, ya kan Jenderal. Ini bagaimana kalau evaluasi Pak Gatot terhadap, atau Mas Gatot atau Om Gatot lah sama-sama lah, Om Boy sama Om Gatot ya kan. Terhadap evaluasi penyelenggaraan pemilu kemarin tuh bagaimana? Jadi kalau kita lihat hampir setiap hari, ya. Kayak nafas panjang Setiap saat, hari ya. itu. Setiap hari itu kita diserbu
orang per orang oleh berita-berita. Ya, Iya. berita ada yang benar, ada yang hoax kan gitu. Ada benar, ada hoax. Jadi tingkat kemarahannya itu sampai istilahnya sampai ubun-ubun. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberi perasaan kepada kita untuk senang, untuk gembira, untuk sedih, untuk marah. Tapi jangan berkelanjutan, nanti bisa stres. Gila. Jadi menghadapi ini anggaplah ini suatu ujian. Suatu ujian. Kita bersabar. Ujian itu ada langkah yang paling penting, ada 2. Di samping ikhtiar, sabar dan doa. Ini mau Ramadan jadi tausiah dikit Jenderal. Ya, kan saya bilang amal. Amal ibadah. Ya. Ya kan terus Sabar dan berdoa. Doanya gimana? Doanya, ya Allah, lindungilah yang benar dan bukalah tabir yang curang, culak, bohong, dan jolim. Terus berikanlah bangsa Indonesia ini pemimpin yang koridornya rahmati dan amanah. Serahkan saja. Terus tahu kita tidak marah. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, nanti Allah akan berikan petunjuk pada orang per orang di hati nuraninya. Karena kan katakan suara rakyat itu kan suara Tuhan. iya, Vox Populi, Vox Dei. Iya. Bahasa Maduranya begitu. Maduranya. Jadi begitu. Nah, Jenderal, jadi kalau boleh disimpulkan itu kayak berbunga-bunga kalimat panjenengan itu kayak pencak silat gitu, kembangan macam-macam. Penyelenggaraan kemarin, pemilu kemarin itu sebenarnya sudah baik dan benar atau kurang? Misalnya. Kurang. Terang-terangan berani ngomong curang, kurang. Kurang loh ya. Bukan curang loh ya, kurang. Loh, kenapa kita takut mengatakan yang benar? Kan saya bicara berdasarkan fakta. Contoh, banyak surat-surat di tempat sampah ada, di mana-mana ditemukan ada, kan itu kan bukan hoax. Kan gitu. Dari situ aja bisa kita lihat. Iya. Gitu toh. Ya memang rame soal kecurangan itu nanti masing-masing pihak bisa mengklaim satu sama lain. Iya. Ya kan? Jadi ya yang paling penting sebenarnya orang bilang kan nanti diumumkan 22 Mei itu. Iya. Sebaiknya ke depan kayak apa, Jenderal? Ya saya katakan tadi. Saya katakan tadi bahwa kita bersabar dan berdoa. Kan gitu. Sabar, doa. Doa yang tadi saya katakan, ya kan? Bukalah takbir segala macam. Dan nanti pada tanggal 22 diumumkan hasilnya bagaimana, ya kan? Apa yang terjadi saya nggak tahu. Gitu. Karena doa itu mungkin begini, di negara Pancasila yang berketuhanan Maha Esa, tidak ada negara dimanapun juga yang sama dengan Indonesia dalam hal beragama. Pada hari-hari keagamaan, hari Jumat untuk Islam, Minggu untuk Nasrani, kemudian hari-hari keagamaan Hindu, semuanya penuh. Semuanya penuh. Apa di gereja sepi karena yang tadinya satu hari Minggu itu sekali, sekarang karena penuh dibuat 2 kali atau 3 kali. Jadi emang nggak sampai blunder kan gitu. Tapi kalau Jumatan kan nggak bisa satunya gitu loh. Jadi bahwa orang-orang Indonesia itulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena orang baik-baik semuanya gitu. Iya. Ya, Pasti apabila ada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala terjolimi, maka pasti semua akan bergerak. Ya. Makanya kita lihat ini semuanya sabar, berdoa dan melihat. Karena belum jelas kok semuanya. Iya. Nah, sabar, berdoa sampai menunggu 22 Mei. Untuk itu tidak ada salahnya Om Wai bertanya kepada Pak Gatot, kira-kira 22 Mei itu sopo sing menang? Tapi jawabannya nanti setelah Seno menyanyikan musik. Jenderal Gatot, terang-terangan aja kan. Pada last minute kayaknya Anda menentukan sikap politiknya untuk berpihak kepada paslon Capres nomor 02. Betul ya? Saya datang ke sana kampanye enggak? Saya bicara kebangsaan loh itu. Iya. Saya di telepon bicara kebangsaan. Iya.
Enggak, sampean kan milik ke 02 toh, diumumkan. Kok bisa tahu? Loh, Oh, di dalam bilik kok. iya, ya. Kayaknya masih pengen jadi menteri kayaknya. Pengen jadi menteri nggak, Mas? Saya pernah ditawari Ah, zamannya Pak Jokowi jadi Menteri Pertahanan menggantikan Menteri Pertahanan Pak Riamizar. Waktu itu sebelum Lebaran, Oh iya. sebelum puasa. Oh, ini banyak belum tahu nih. Terus? Saya nolak. Saya bilang, saya ini tidak ada satu orang Panglima TNI pun tidak berminta menjadi Menteri Pertahanan. Hmm. Tetapi sisa waktu saya di Panglima TNI, saya akan menularkan tentang moral dan etika. Mengapa saya menolak? Karena selama ini di media seolah saya bermusuhan dengan Menteri Pertahanan. Iya. Karena iya. saya diajak latihan di Laut Cina Selatan dengan tentara Cina, saya bilang saya tidak mau. Itu saya membela pemerintah. Oh, Karena pemerintah waktu itu. mengatakan bahwa di Laut Cina Selatan harus kondusif. Nah kok latihan kan nggak kondusif, Amerika Iya. marah, sebenarnya marah kan gitu. Padahal saya nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau saya terima seolah kalau kamu ingin jabatan tuh sodok tuh atasanmu. Sodok supaya nanti kamu digantikan. Iya. Itulah, Kalau dulu gitu loh. membela pemerintah. Tapi kalau sekarang sudah pensiun kayaknya tidak membela rezim ya, kayaknya tidak pro pemerintah sekarang ya Pak Eki ya. Ya tadi kan katanya golput. Loh lah iya, kalau ya itu saya kan ya rahasia Pak, ya kan. Takut lah. Saya kan takut. Kalau Bapak kan berani. Loh, harus Bapak berani. nggak sih? Harus berani ya? Harus berani. Oh, termasuk berani mengkritik pemerintah atau Harus berani bertentangan semuanya, dengan rezim? tidak ada yang saya Berani? takutin. Kenapa coba? Mau tahu? Kenapa Pak? Gini, Ah, sebagai seorang laki-laki, hmm, oleh Allah Subhanahu wa taala saya diberi kesempurnaan. Apa itu? Laki-laki tumbuh dewasa, berkarya, menikah, punya anak, menyekolahkan anaknya sampai S2. Satu toh, yang satunya dia bayar sendiri. Oh, Dia bilang, iya. Bagus nenek anakku nanti, saya laki-laki. Iya. Kemudian menikahkan dan punya cucu, sempurna kan? Sudah sempurna. Ya, sebagai seorang karier prajurit, saya pun diberi kesempurnaan. Dari Berkarir prajurit dari bawah sampai- sampai Panglima TNI, pangkatnya jenderal penuh, sempurna kan? Allah memberikan itu kan? Nah, belum sekarang belum bintang 5. nggak ada bintang 5 itu. Oh, nggak ada lagi itu Pak Nggak ya? ada. Kali Nah. mau dibikin lagi nanti bintang 5. Itu kan orang Kemaru. Jadi Iya, iya. dari situ, Iya, Pak. maka saya bertanya dong, kesempurnaan yang diberikan kepada saya dan umur yang ada ini untuk apa? Oh, iya. Kan gitu, untuk apa? Iya. Kan ya. Untuk bangsa dan negara, ya untuk agama saya tentunya. Tapi juga berkali-kali Pak Jenderal Gatot itu mengatakan bahwa rakyat itu jangan sampai dizalimi, jangan menzalimi apa memang seburuk itu situasi sekarang ini, dan kalau rakyat dizalimi itu harusnya kayak apa Pak? Kapan saya bicara seperti itu? Enggak, kesan saya kan. Oh, kesan. Enggak pernah. Kalau rakyat dizalimi misalnya gitu loh. Jadi kalau rakyat dijalimi, saya katakan Ah. tadi kan rakyat Indonesia ini kan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Agama Kristen juga hukumnya Iya, cinta kasih kan? iya. Islam juga sama. Allah mengasihi penyayang. Jadi kalau saya melihat ada yang dijolimi, kemudian saya diamkan, celaka itu. Celaka. Keyakinan. Catet. Itu celaka. Karena keyakinan agama yang saya anut. Satu saat nanti di padang mahsyar saya akan ditanya. Gatot, kamu dari budi semuanya seperti ini. Ada makhluk kesayanganku dijolimi, kamu diam. Kamu takut dengan presiden, dengan pemerintah, takut dengan hartamu, takut dengan segala macammu. Kamu tidak tahu dengan saya. Kata Tuhan kan. Kata begitu. Tuhan. Iya. Tamat kita. Iya udah. Dikeraknya neraka. Pak Gatot, Jenderal Purnawirawan yang gagah berani dan tidak takut. Nah sekarang kita masuk satu babak Pak. Semua tamu Om Wai ini harus mengikuti challenge. Satu game kecil-kecilan, ya kan? Ada hadiahnya nggak? Hah? Ada dong. Semangat nih. Olive, mainkan. Malam-malam. Ponakan Oh, Om Wai. ponakan. Kamu salim dulu sama Pak Gatot. Pak D. Pak Dewa. Nah, siapa tahu nanti dapat angpau. Sama kayak omnya, ponakannya ini tugasnya biasa nanya-nanya juga, Pak.
Kan tadi udah yang serius-serius. Nah sekarang tiap bintang tamu yang hadir ke e-talk show harus dikasih tantangan. Tantangannya gampang. Kali ini Pak Gatot nggak boleh pakai mikir. Harus cepat menyebutkan satu kata mengenai satu tokoh ini. Oh. Gampang ya? Gak boleh pikir. Gak usah lah yang Refleks, langsung refleks. tek apa Oh, gitu refleks, kan. oke, refleks. Yang terlintas gitu Pak. Oke. Pokoknya Jangan dipikirin yang terlalu ikhlaskan, keras gitu. ucapannya harus ikhlas. Ikhlas. Oke. Oke, kita mulai ya. 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 Yang pertama. Nomor 2. Oh, oke. Wah, biasa itu. Apa gitu loh. Loh, kan Udah, nenek-nenek juga udah tahu kalau ini nomor 2. Apa, siapa? Prabowo kan? Oh, Prabowo. Orang ya. itu juga tahu. Ya apa gitu loh. calon presiden. Calon presiden. Iya. Iya. Ya udah. Ya udah, oke. Yang Ya. ini Terus? Nomor 1. Refleks loh. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Siapa presiden? Ya. Ya, terus 02, apa? Udah 01. tahu juga. Nggak, kalau itu tadi 02, 01 kan? Ah, Kalau ya. yang ini Terus nomor apa? berapa? Panglima TNI. Ya itu klise. Pengganti saya? Pengganti saya. Oh ya udah. Saya. Orangnya gimana? Ya? Orangnya. Itu ketawa. Ketawa. Aduh, kumisnya jogetan atau bagaimana gitu loh. Ya, Kumisnya kumisnya tebal. Kumisnya Kumisnya tebal. tebal. Ya, Ya. Oke. Ganteng. Wuts. Kalau yang ini Pak. Yang saya gantikan, Yang Pak Muldoko. Oh iya, Pak Muldoko. Ya. Ya siapa? Ya, Apalagi? Kepala Staf Kepresidenan kan? Iya. Yang agak itu dah. Pak Gatot dari tadi nyebutinnya jabatan. Loh, Bikin jawaban yang merintih marah, gitu loh. marah tuh, marah. Hah? Marah. 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 Halo, Pak. Iya, perang total. Marah, Pak. Jangan. Jangan. Bisa marah yang ini, baik-baik. kalau yang ini. Ya. Menteri yang paling terkenal. Paling terkenal udah tahu, Ya? Mak juga udah tahu. Iya, Pak. Ya, Terkenal apanya? Terkenal apanya Pak? ya. Terkenal Di mana-mana aja. Di mana? Iya. Mari, maksudnya Menteri di mana-mana. menteri di mana-mana atau ngurusi apa aja gitu maksudnya gitu. Bilang Nah, aja gitu. sama sebenarnya. Iya. Dan yang menteri Bombay. Aduh. Banyak sekali sih. Ya satu lagi Allah. Nah ini siapa nih? Pak Hendro Priyono. Ya sudah tahu. Mertuanya Kasat. Mertua kasar. Iya. Ya sudah tahu juga di sini Pak. Sini ada. Siapa? Apa ini? Loh, Oh, Curang nih Pak Gatot nih. loh ya. katanya nggak takut mati. Loh. Saya ngomongin apapun juga nggak bakalan dihormati kok. Oh yang Lah, apa, iya, yang makanya apa? itu kan. Yang agak jawabannya agak merintih gitu loh apa gitu loh. Pak. Aduh, dia senyum kok soal jabatan merintih. Oh senyum. Iya benar Ya udah. senyum Pak Mai. I love you Pak Hendro. Oke terakhir Pak. Nah, Oh, itu Pak Wiranto, Menko Polhukam. apanya? Menteri di segala Di segala apa tuh? rejim. Hah? Segala rezim. Ya. Menteri segala rezim. Oh gitu. Menteri. Berikutnya. Periode berikutnya kira-kira gimana Pak? Ya, Prediksinya periode berikutnya. beliau. Ya. Mungkin Profesor Mahfud MD yang gantikan beliau. Oh, Mungkin. kemungkinan Pak Mahfud MD. Ya, mungkin. Oh, Wow. Kan pernah Menteri Ada- Pertahanan kan wajar dong, Menteri Pertahanan. Iya, wajar, ya. Oh, dapat bocoran juga Aduh. ternyata. Baiklah, terima kasih Pak. kasih. Sudah main di tantangan Gatot. e-talk show. Terima kasih. Hadirin berhadirat dengan demikian maka berakhirlah. Kok berakhirlah? Demikian sudah kita bicara apa adanya belak-belakan dan tidak ada rasa takut. Dengan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Bye-bye. Kita foto dulu ya Pak. Pak.